Kalau kita lanjutkan kembali masih bersama Anies Baswedan dan Azumardi Azra. Pak Azumardi, ini kalau tadi kita bicara soal hadis-hadis yang banyak dikonfirmasi ulang, ini kan ada beberapa, kalau kita lihat di media pada hari ini terutama, ada seorang petinggi partai politik yang mengatakan pilihlah pemimpin yang tampan karena itu sesuai dengan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Nah ini bagaimana Anda melihat hal ini? Itu ya saya belum pernah dengar hadis itu. Yang ada hadis itu kalau mau memilih pemimpin ya pilihlah dari kaum Quraisy gitu. Itu ada hadis itu. Yang kemudian juga dipersoalkan oleh banyak pemikir gitu, oleh para ulama. Tapi hadis mengenai itu nggak ada. Apalagi ini bukan salah tafsir ini ya. Memang tidak ada ya, saya kira bukan perbedaan kalaupun tafsir, ada itu hadis yang bertentangan dengan logika Al-Quran. Kalau hadis yang bertentangan dengan logika Al-Quran dan kemudian juga praktek Rasul, itu harus ditolak gitu ya. Misalnya Islam itu, Al-Quran itu menekankan kesetaraan umat manusia. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang mungkin seperti bintang Hollywood gitu ya dengan mereka yang mungkin tampangnya tampang deso misalnya, nggak ada dalam Al-Quran. Semuanya itu bedanya itu hanya dalam soal ketakwaan. Tidak ada juga beda antara orang Arab dengan orang Ajam yang non Arab, itu nggak ada semua. Ya artinya ya kalau itu memang tidak ada. Artinya penggunaan simbol-simbol agama atau hadis-hadis ini memang tujuannya sangat pragmatis untuk mempengaruhi. Sangat pragmatis dan juga ya hadis-hadis palsu itu bisa muncul ya. Itu bisa muncul gitu. Jadi bisa dibikin-bikin karena memang sejak zaman dulu, sejak zaman pasca Rasulullah itu ada hadis-hadis partisan politik gitu ya. Jadi ini mungkin juga sejak zaman Rasulullah juga sebetulnya dilakukan. Pasca Rasulullah. Pasca Rasulullah. Ya, itu sudah ada ketika ada konflik ya di antara kaum Khawarij dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian muncul belakangan Syiah, muncul hadis-hadis yang partisan politik. Artinya sebetulnya ini pengulangan sejarah saja sebetulnya. Dalam hal tertentu ya pengulangan, tetapi saya kira kalau ada orang yang kemudian membikin hadis gitu seperti itu, apalagi bertentangan dengan logika Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, itu saya kira tidak bertanggung jawab. Baik, Mas Anies. Ya. Halo Mas Anies. Halo. Ya, Mas Anies, menurut tanggapan Anda, ini penggunaan, ya namanya orang kampanye kan bisa melakukan apa saja untuk menggait atau menarik massa seperti itu. Apakah penggunaan ayat-ayat suci, hadis atau dari agama manapun gitu, apakah menurut Anda ini satu hal yang normal? Tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kampanye bisa melakukan apa saja, menurut saya itu berbahaya. Jika melakukan apa saja, saya harus melakukan hal-hal yang pantas, patut, terhormat. Justru di sanalah letak nilai kampanyenya, termasuk ketika menganjurkan memilih. Pak Azumardi tadi sudah menjelaskan dari perspektif hadisnya, tetapi saya ingin garis bawahi, bila memang merefer kepada kitab suci apapun atau hadis, maka kutipan-kutipannya itu yang memang tidak memunculkan pertanyaan yang tadi disampaikan istilahnya sesuai dengan logika Al-Quran. Atau mendiskreditkan pasangan tertentu. Saya ingin garis bawahi di sini. Halo, ya? Ya. Atau mendiskreditkan lawan politiknya misalkan. Ya, begini menurut saya, kalau kita ini kan sekarang sedang memilih orang, bukan untuk menjadi pemimpin seumur hidup. Kita sedang memilih orang untuk diamanati menjalankan Undang-Undang Dasar selama 5 tahun. Jadi kita tempatkan dalam konteks Indonesia. Dan dalam konteks Indonesia, ini yang negara Pancasila, lihat tantangannya yang ada, lihat kompetensinya, lihat track recordnya. Itulah menurut saya cara berkampanyenya. Dan saya sendiri dan teman-teman di tim Jokowi JK akan terus kampanye seperti itu. Jadi bila ada yang mau berkampanye dengan cara yang lain, silahkan saja. Tetapi saya sangat yakin rakyat Indonesia adalah rakyat yang sangat cerdas. Ilustrasi Pak Azumardi tadi menggambarkan profesi bisa apa saja, tetapi bukan berarti kekritisan itu hilang. Justru mereka sangat kritis dan bisa membandingkan dengan mata hatinya, dengan pikirannya. Karena itu tunjukkan pesan-pesan berkualitas yang bisa membuat rakyat menilai dengan baik. Itu yang ingin kita jalankan terus. Dan bila ada yang mau menggunakan kutipan-kutipan sana-sini,
Silahkan saja, tetapi menurut saya rakyat kita justru akan bisa bereaksi negatif. Ya, selain menggunakan kutipan-kutipan kan juga ada yang menggunakan istilah perang Badar, perang Baratayuda, segala macam. Ini kan sebetulnya istilah-istilah dalam agama tertentu. Mas Anies, bagaimana tanggapan Anda? Gini, ya nomor satu, ini bukan musuh. Dua pasangan ini bukan bermusuhan, mereka berlawanan. Musuh itu saling menghabisi, Mas. Tapi kalau lawan itu saling menguatkan. Jadi lawan debat adalah teman berpikir, lawan bermain badminton adalah teman olahraga. Jadi hari ini sedang berlawanan untuk apa? Untuk membuat Indonesia lebih baik, sedang berkompetisi membuat Indonesia lebih baik. Jika itu dianalogikan dengan perang, perang itu harus saling menghabisi, saling mengalahkan. Menurut saya itu analogi yang salah. Sesudah tanggal hari Rabu, tanggal 9 Juli, jam 13.00, maka selesailah polarisasi ini. Pada saat itu kita akan menunggu hasil kampanye. Dan saat itu diputuskan siapa yang diberikan amanat. Siapapun yang diberikan amanat, maka seluruh kompetisi selesai. Kita kerja sama-sama lagi, kita satu lagi, kita kerjakan lagi untuk Indonesia. Semangat itu yang harus dijaga dan semangat itu harus digandakan di Indonesia kita. Baik Mas Anies, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Pak Azumardi, kita jeda sebentar.